Selamat pagi dan selamat datang teman-teman semua di dalam kebaktian Youth Online GKI Taman Cibunut. Kami harap teman-teman dalam keadaan sehat dan saya mengundang teman-teman untuk mengawali kebaktian kita pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terpujilah nama Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kita yang pertama, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Rekan remaja dan pemuda, ibadah kita hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang telah naik ke surga bagi beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saya pernah mendengar kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Pernah. Kayaknya sekolah minggu dijelasin, di rumah pasti diceritain, ada orang tua, sekolah juga ya pasti adalah ke-mention. Mungkin detail ataupun gak detail ke-mention lah tadi cerita ini. Jawabannya pasti tahu dong, karena itu merupakan salah satu cerita yang sering diceritakan waktu kita sekolah minggu, di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat Tuhan yang mungkin sulit untuk dipercaya dengan logika kita saat ini. Iya tahu, pernah. Dalam kisah itu, tokoh favorit saya adalah Tuhan Yesus sendiri, karena menurut saya Tuhan Yesus terlihat benar-benar penuh kasih, di mana ia mengorbankan waktu istirahatnya untuk memberikan pengajaran pada orang-orang yang mengikuti dia. Kalau aku pribadi kayaknya anak kecilnya deh. Dari 5.000 orang, setengahnya Stadion Siliwangi, cuman 1 orang itu yang bawa makanan. Gitu. Jadi kayak ya visioner aja, dia udah tahu, oh mungkin khotbahnya lama, mungkin perjalanannya jauh, jadi gue harus nyiapin makan nih. Nanti kalau mau apa-apa susah, nggak ada warung, nggak ada restoran atau apa, jadi gue harus bawa makan. Dan cuma anak itu yang kepikiran dari 5.000 orang. Ya mungkin yang lain bawa, tapi intinya di cerita itu kan yang bawa, yang ditemuin bawa makanan cuma si anak itu. Berarti wah visioner banget nih anak gitu. Jadi dia udah tahu kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, dia bisa handle dirinya sendiri secara independen gitu. Kalau aku sendiri jawabannya adalah anak kecil yang memberikan makanannya. Kenapa? Karena coba kita bayangkan menjadi anak itu. Pada saat itu dia datang ke sana mungkin berharap kesembuhan atau pertolongan, atau dia ingin melihat mukjizat dari Tuhan. Tetapi ketika anak itu diminta makanannya oleh salah satu murid Tuhan Yesus, apakah dia menolak? Tidak.
Dia dengan rela mau berbagi makanannya untuk orang lain, padahal mungkin itu menjadi makanan dia satu-satunya saat itu. Dan kalau misalnya kita menjadi posisi anak itu, apakah kita rela berbagi makanan kita dengan orang lain? Yesus sendiri. Jika saya menjadi salah satu dari 5.000 pengikut Yesus pada saat itu, tentu yang saya harapkan adalah mendapatkan pengajaran dan mendapatkan petunjuk mungkin dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Oke. Mungkin kalau kayak zaman sekarang, aku Kristen, terus tiba-tiba ada pendeta terkenal, ajarannya sedikit beda, dan dia tadi aku bilang tenar, dan tenarnya karena wah, pendeta di gereja itu bisa nyembuhin penyakit, pendeta di gereja itu bisa ngasih kekayaan, atau ya hal-hal yang susah lah, dia bisa ngelakuin mujizat di gereja itu tuh, pendetanya si A. Mungkin kejadiannya kayak gitu kali ya zaman dulu. Aku Yahudi, terus ada rabi yang terkenal, punya mujizat, atau ada orang terkenal lah yang bisa nyembuhin itu. Yang aku harapin sebenarnya ya, aku mengharapkan ada perubahan. Misalkan kesembuhan tadi, atau misalkan masalahku keangkat. Karena apa yang aku nggak dapat sekarang, siapa tahu bisa didapatkan dengan mengikuti Yesus atau si pendeta A tadi yang kata orang bisa nyembuhin atau melakukan mujizat gitu. Kalau nggak ada apa-apa ya ngapain aku pindah dari yang sekarang gitu, apa bedanya gitu kan. Itu sih yang bakal diharapin. Dan kalau aku baca ayatnya sih di awal-awal juga emang orang yang ikut dia karena denger Yesus bisa melakukan mujizat, makanya orang pada datang. Kalau aku sendiri jawabannya adalah mungkin aku meminta keselamatan, kedamaian, dan arahan dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia dengan segala kekurangan kita masih sering khawatir akan apa yang terjadi di depan nanti, akan segala sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui saat ini. Tapi bersama Tuhan, kita bisa menjalaninya dengan hati yang lebih damai, hati yang lebih percaya. Keselamatan dan cara hidup yang benar. Jika pada saat itu harapan saya tidak terpenuhi, tentu sebagai salah seorang pengikut yang telah mengikuti Yesus ke tempat yang jauh, saya akan merasa kecewa, tidak mendapatkan pengajaran yang saya harapkan. Jadi kalian ya kecewa, tapi nggak kecewa-kecewa amat. Tinggal balik lagi ke kehidupan yang lama dan menerima kenyataan. Jadi balik lagi ke contohku tadi. Di gereja sana pendetanya bisa nyembuhin penyakit A, B, C. Terus nggak bisa ketika sana. Ya udah, balik lagi aja ke GKI Taman Cibunut. Di sini nggak ada kesembuhan, di sana nggak ada kesembuhan. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan lain aku coba lagi deh. Siapa tahu bisa. Tapi ya kalau di sana nggak bisa, aku stay di tempat yang aku familiar aja gitu. Tapi ya aku nggak bakal balik lagi ke sana sih, kasarnya kayak gitu. Kalau aku mencoba memposisikan diriku di zaman dulu atau kalau dibawa ke zaman sekarang gitu sih. Akan tetapi, kembali lagi kepada cerita ini, seperti anak kecil tadi, kita harus tetap percaya, berharap, dan memberikan segala sesuatu yang mungkin kita punya saat ini, meski apa yang kita harapkan belum terwujud. Dan tetap percaya, apapun yang belum terwujud itu mungkin belum waktunya, belum saat ini. Atau mungkin di depan ada hal-hal yang memang lebih baik untuk kita. Bersyukur dan coba untuk menjalaninya dengan apa yang ada. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Ini kami anak-anakmu ya Bapa.
Kami datang ke hadirat-Mu, kami membuka diri kami mau membuka hati kami ya Bapa. Kami mau sujud di hadapan-Mu untuk mengaku dosa kami. Tuhan, dengan segala keadaan yang ada, kami mohon ampun ya Bapa jika kami merasa kecewa, jika kami marah sama Tuhan atas segala yang terjadi saat ini. Bapa, ampunilah kami jika kami tidak percaya akan janji-Mu. Kami tidak percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami dan selalu memegang tangan kami ya Bapa. Ampuni kami jika kami sering marah, kami tidak sabar pada saat ini, terhadap keadaan saat ini ya Bapa. Ampunilah kami, berikan kami hati yang baru, supaya kami bisa lebih menyadarkan diri kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah sekalipun lepas dari sisi kami, dan Tuhan selalu ada untuk kami. Ampuni kami jika kami seringkali mengeluh dan jika kami sering marah dan kecewa padamu ya Bapa. Ampuni kami dan bimbinglah kami ya Bapa, supaya kami lebih erat memegang tangan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan, mau mengucapkan terima kasih atas semua berkat-Mu. Kami semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat meskipun harus online. Kami mau mengakui dosa-dosa kami, terutama selama pandemi COVID-19 ini, kami banyak mengalami kekecewaan dan kemarahan-Nya Tuhan. Karena banyak kegiatan kami yang batal, tertunda, dan banyak lainnya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat bersabar atas kekecewaan dan kemarahan ini ya Tuhan. Kami yakin bahwa semuanya dalam rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Kondisi ini merupakan keadaan serba terlilit, membuat kita harus berkelit, menghadapi perubahan keadaan pahit, yang malah menuntun pada kondisi terjepit. Kebebasan itu dirindukan oleh kaum insani, tertindas kejam oleh para tirani, menimbulkan keluh kesah penuh ironi, tak kunjung reda karena penggiringan opini, hasilkan keadaan yang tak lagi murni. Ada pepatah berkata, habis gelap terbitlah terang. Itulah harapan bagi banyak orang yang sudah berada di ujung jurang, menantikan harapan nan benderang dengan semangat dan perasaan yang girang. Teman-teman semua, kita tahu kita ada dalam kondisi pandemi yang membuat kita terkungkung, membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Mungkin kita bertanya pada Tuhan, kapan ini selesai? Kapan ini berakhir? Mungkin juga ada yang berkata, kita harus hidup berdampingan, entah sampai kapan. Ya percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna. Mungkin teman-teman bahkan ada yang bertanya juga, kalau mengapa ini harus terjadi pada kami? Mengapa harus terjadi pada generasi ini? Mungkin juga ada yang akhirnya malah mengutuki sesamanya perbuatan tangan Tuhan. Tapi percayalah sekali lagi teman-teman, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebagai penutup, ayat ini mungkin bisa menguatkan kita semua, yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Itulah janji Tuhan bagi kita semua, bebasan akan dosa, bebasan juga bagi kondisi masa kini. Teman-teman, kita akan masuki pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengundang teman-teman yang ada di rumah untuk bersama-sama menyiapkan hati. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Dia Mengerti.
sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu tetapi janjinya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Katakan sekali lagi, Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mau menyerahkan waktu kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak Tuhan siap untuk mendengar. Amin. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu.
sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak akan terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita, anak-anak Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita disapa oleh Injil Yohanes. Kita dipertunjukkan berbagai reaksi, berbagai tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dalam menghadapi masalah. Yang pertama, kita melihat Yesus bukan sedang leha-leha. Keadaan Yesus dan para murid-muridnya adalah lelah, habis pelayanan, habis pergi ke sana ke sini jalan kaki, dulu belum ada mobil. Tapi masih ada saja orang yang datang mengikuti mereka. Seperti gini, ini orang-orang kok nggak tahu ya kalau kita itu pelayan Tuhan juga capek. Kenapa saya bisa bilang pelayan-pelayan ini, murid-murid ini lelah melayani? Karena hari itu sudah senja, sudah waktunya orang untuk beristirahat. Teman-teman, kita sama-sama diperlihatkan Yesus mau menabrakkan, Yesus mau mempertemukan keterbatasan manusia, capek, lelah, gak punya apa-apa, udah gak ada yang bisa dikasih, itu kayak murid-murid, dengan kekuasaannya Allah. Ketika murid-murid begitu frustasi, udah gak ada apa-apa lagi, mau ngasih apa, orangnya banyak banget, mau berapa banyak duit untuk ngasih makan mereka. Itu siapa tadi? Itu Filipus, terlalu jujur mengungkapkan keadaannya sebagai manusia. Tapi murid Yesus yang lain yang bernama Andreas datang membawa seorang anak kecil yang hanya punya 2 roti dan 5 ikan, teman-teman. Ini kalau saya bisa lihat, saya bisa bilang ini adalah optimis tapi naif ya. Optimisnya kayak sarkas ya. Cuma punya 2 roti 5 ikan mau bisa buat apa? Buat 5.000 laki-laki doang. Tapi dia tetap berani ngomong. Paham poinnya ya? Dia tetap berani ngomong, bahkan ketika menurut dia ini nggak mungkin. Ya udahlah, tapi kita punya kok segini. Walaupun saya tahu ini nggak akan cukup. Saya tahu 2 roti 5 ikan aja, ini nggak akan cukup untuk kasih makan semua orang. Tapi saya mau kasih buat Yesus. Kalau Yesus minta, saya mau kasih. Kita kadang kayak begitu ya, kayak murid-murid Yesus yang di sisi pertama kita, gue tuh dapat apa ya untungnya? Kalau gue kasih ke gereja, gue pelayanan, gue dapat apa ya? Untungnya buat saya itu apa? Tapi di sisi lain, sebenarnya kita sedang menunjukkan ketakutan kita. Kita takut kehilangan, kita takut gak bisa kasih yang terbaik, kita takut dengan anggapan orang lain. Kenapa kita gak belajar kayak Andreas dan anak kecil? Bahkan dalam keterbatasan kita sebagai manusia, Yesus mau memakai kita.
Yesus mau ajak kita dalam segala masalah, mbok ya dilihat dari sisi lain. Ketika pendapatan, omset turun, untuk karyawan ketika gajinya di-cut sana sini, dipotong sana sini lagi pandemi, pemasukannya makin kecil. Buat anak kuliahan gak ada uang masuk tiap hari lagi. Anak sekolahan gitu, gak bisa ketemu orang. Dalam masalah-masalah ini, dalam ketakutan ini, kita masih bisa memberikan keterbatasan kita buat Tuhan. Seperti yang dilakukan teman-teman kita tadi. Untuk kata pembuka, mereka mau berpartisipasi dalam ibadah. Bahkan dalam ruang yang sempit yang kita sebut rumah, kita bisa menjangkau semua orang, semua pemuda yang di luar rumah kita. Teman-teman, hari ini kita mau diajak oleh Yesus, kita mau belajar bahwa apa yang kita punya itu kita kasih untuk Tuhan. Dalam keterbatasan kita, dalam keterbatasan para murid, Yesus malah mengucap syukur ketika Yesus mendoakan roti-rotinya. Terlihat naif. Mungkin teman-teman, gimana sih caranya kita ngasih dalam keterbatasan? Apalagi yang mau saya kasih, Mbok? Yang udah gak ada lagi yang bisa saya kasih gitu. Ini sama dengan orang yang udah kecekek gitu ya. Cuma diminta untuk mendoakan orang lain. Gak ada yang bisa jamin teman-teman apa yang teman-teman dapat. Tapi sejauh sekarang teman-teman sedang beribadah, sejauh teman-teman yang di sini sedang melayani, itu ada yang teman-teman sedang simpan. Ada yang Tuhan simpan dan titipkan dalam hati dan pikiran teman-teman. Gak ada yang bisa jamin itu apa, gak ada yang bisa jawab. Sekalipun pendeta, sekalipun guru agama, sekalipun Pak Presiden. Hanya ada hubungan antara teman-teman dan Tuhan yang tahu, yang teman-teman dapat. Semua yang harus kita jalani tidak akan pernah mengenakan. Gak akan pernah ada yang memanjakan kita. Gak akan pernah ada mutiara yang jadi mutiara tanpa perih dari benda-benda laut yang masuk ke dalam tubuh kerang. Tidak akan pernah ada tembikar yang kuat jika dia tidak dibakar dan ditempa. Menjadi roti yang enak harus diadon. Menjadi tembikar yang panas sekali, itu perlu agar tembikarnya kuat. Menjadi kuat, menjadi taat pada proses yang selalu merugikan kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak percaya, ya udah, jalanin. Kenapa? Karena murid-murid sudah membuktikan ketidakpercayaan mereka sekalipun dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Murid yang tidak percaya pun akhirnya melihat bukti Yesus menyertai mereka dalam situasi yang tidak mereka pahami sekalipun. Selamat menyerahkan keterbatasan kita, selamat menyerahkan semua masalah kita dengan kacamata, dengan sudut pandang Yesus. Selamat menjalani setiap keterjepitan kita dengan Yesus. Tuhan Yesus menyertai, menguatkan teman-teman pemuda sekalian. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mendoakan untuk semua teman-teman kami yang sedang merasa sendiri, kecewa, dan marah dalam masa pandemi ini. Biarlah Engkau mampukan mereka untuk mengatasi rasa yang mereka alami saat ini. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu, boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk selalu mengingat Engkau dalam setiap permasalahan kami, dan senantiasa kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semua langkah-langkah dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Marilah kita berdoa untuk teman-teman kita dan juga saudara-saudara kita yang merasa sendiri, kesepian, merasa kecewa yang mendalam, dan juga merasa marah karena kondisi pandemi ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita yang merasa sendiri dan juga merasa kesepian di tengah pandemi ini. Lalu kami juga berdoa untuk segala rasa kecewa dan juga rasa marah yang terjadi di masa pandemi ini, di mana kami semua merasa kecewa akan segala pembatasan yang terjadi, dan juga kami merasa kecewa karena hanya dapat melakukan segala sesuatunya dari rumah. Berilah saudara-saudara dan teman-teman kita pikiran yang positif di tengah keputusasaan yang mereka alami, dan biarlah mereka semua dapat tetap berkarya dan juga melanjutkan kehidupan mereka di masa yang sulit ini. Allah juga mampukan kita semua untuk dapat melewati semua ini, dan juga semoga kita dapat melewati pandemi ini dengan selamat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk setiap permasalahan yang sedang kami hadapi Tuhan, baik permasalahan yang kecil ataupun permasalahan yang besar Tuhan. Kiranya Engkau yang mau membimbing kami Tuhan, agar kami terus mengingat Engkau, agar kami terus mengingat-Mu Allah, karena Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membimbing kami untuk melalui setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang paling mengerti apa yang sedang kami pikirkan ataupun apa yang sedang ada di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang tuntun kami Tuhan, agar kami dapat terus mengingat Engkau, agar kami dapat terus mengingat setiap kebaikan Engkau. Bahkan saat kami mengalami permasalahan besar pun Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau menempatkan kami di posisi ini karena Engkau tahu bahwa kami mampu Tuhan untuk menghadapi segala permasalahan yang sedang kami alami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ya Allah, Yesus Kristus kami yang begitu baik. Engkau telah memberi kesehatan selalu kepada kami ya Bapa. Inilah doa syafaat kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita bersama-sama menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari teman-teman, saya akan bacakan nas persembahan kita pada hari ini dan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa men-scan barcode yang ada di layar. Pembayaran bisa melalui M-Banking, GoPay, OVO, ataupun bayaran digital lainnya. Mari teman-teman kita masuk ke dalam doa persembahan. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa berbakti, bisa beribadah bersama. Kami bersyukur untuk segala berkat dan pemberian Tuhan untuk kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami bisa ada hari ini karena semua karena berkat Tuhan. Ini sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pihak gereja mengelolanya dan juga menolong sesama kami membutuhkan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kadang perlu bertanya, saya ini siapa? Cukup rendah hatikah saya untuk memberi diri yang terbatas ini untuk kemuliaan Allah? Cukup beranikah saya meminta mata dan telinga seperti milik Allah dalam keseharian saya? Ya teman-teman, saya mengajak untuk bersama-sama menyanyikan lagu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Mari teman-teman kita menghayati lagu ini, kita memuji ini sekali lagi. Berikanku hatimu ya Tuhan, dan biarlah kami bisa terus menjadi saksimu di dunia ini. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu.
lagu ini teman-teman, kita bersama-sama percaya bahwa kita telah diutus oleh Tuhan jadi saksi Tuhan di dunia ini. Biarlah kita berikan tangan kita, kaki kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari teman-teman, kita pujian ini bersama-sama. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu ya Tuhan. Tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita pergi ke dunia kerja kita, ke dunia belajar kita, dan menjadi pemuda-pemuda Kristus yang menyerahkan keterbatasan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kini terimalah berkat penguatan dari Tuhan. Kiranya Allah yang mengasihi kita sejak kita dalam kandungan, sejak kecil hingga saat ini terus menguatkan kita. Kiranya Allah yang memampukan kita dalam kata dan karya kita. Kiranya kasih karunia Allah tidak berubah kepada kita dari dulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Selagi selamat hari Minggu teman-teman, jadilah saksi Kristus bagi dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.